Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Zhu Yao sedang menunggu bala bantuan dari dunia Taizu. Dan saat ini, Xiaoyan sepertinya juga sedang menunggu bantuan. Waktunya memang hampir tiba. Tidak peduli jebakan apa yang mereka miliki, aku akan tetap menggunakan Taizu Senjuku. Yang jelas, jika bantuan kali ini datang, mereka pasti akan selesai. Ketika Zhu Yao memikirkannya dengan hati-hati, dia benar-benar tidak dapat menemukan jawabannya. Sebelum itu terjadi, pertempuran di antara keduanya pun benar-benar terjadi lagi. Pertempuran itu sangatlah sengit. Buar. Namun nyatanya pertarungan seperti ini tentu saja sangat menguras tenaga bagi Zhayang. Sementara itu Zhu Yao pun langsung berkata, "Apakah ini hanyalah satu-satunya metode yang kamu miliki?" Tanya dari Zhu Yao. Sambil menyerang pedang Bang Huang Quanzong milik Xiaoyan ini. Dan percikan yang dihasilkan dari benturan kedua pedang itu pun beramburan. Zhu Yao sepertinya telah mendapatkan lagi momen kepercayaan dirinya saat ini. Karena Xiaoyan sama sekali tidak dapat menembus pertahanannya. Meskipun kamu memiliki kekuatan immortal, skill dan metode bertarungmu itu sepertinya masih dalam tahap fighting god, ucap dari Zhu Yao lagi. Xiaoyan tidak menjawab kata-kata dari Zhu Yao. Saat ini Zhu Yao sudah menghunuskan pedangnya lagi. Spring, denting. Bahkan sepertinya saat ini kamu tidak bisa memegang senjatamu sendiri dengan stabil, bukan? Ucap dari Zhu Yao. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung bergumam di dalam hatinya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Zhu Yao ini. Karena tidak ada skill yang lebih kuat yang mendukung teknik pedang Xiaoyan saat ini. Sayangnya tidak ada skill bertarung tingkat kuno di menara pagoda Jinsen. Sepertinya aku harus mencari skill baru nanti, gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Karena memang dia sudah merasa buntu saat menggunakan pedang Bang Huang Quanzongnya. Xiaoyan pun segera menyimpan pedangnya. Ketika Zhu Yao melihat Xiaoyan menyingkirkan pedangnya, dia pun segera menyadari bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk segera mengalahkan Xiaoyan. Dia segera mempercepat serangannya dan menikam ke arah Xiaoyan dengan sangat ganas. Sambil melesat ke arah Xiaoyan, Zhu Yao pun langsung berkata, "Tanpa pedang besarmu itu, aku jadi penasaran bagaimana caramu untuk bisa memblokir serangan pedangku ini." Dia menggunakan banyak kekuatan immortality-nya tanpa ragu-ragu. Wusping! Buat. Pada saat meledak, energi tubuh Xiaoyan pun meledak. Dan sayap Valkyrie di punggungnya ini membuat Xiaoyan bisa menjauh dengan cepat dan menghindari serangan Zhu Yao. Namun Zhu Yao sepertinya sudah menduganya. Dia segera berbalik dan terbang menuju ke arah Xiaoyan lagi. Zhu Yao langsung mengalunkan pedangnya lagi. Dan Xiaoyan sudah tidak bisa menghindarinya lagi kali ini. Untuk bisa menghadapi pedang ini, Xiaoyan tiba-tiba mengayunkan tinjunya. 82 tinju transformasi para dewa, teriak dari Xiaoyan. Kamu akan menahan pedangku itu hanya dengan tinjumu? Apakah kamu benar-benar gila? Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu itu, kamu tidak akan bisa untuk memblokir serangan pedangku ini, jawab dari Zhu Yao. Dadeduk, spring, buat. Angin dari tinju-tinju Xiaoyan ini terus menderu. Dan kekuatan dari setiap pukulan Xiaoyan ini sangatlah mencengangkan dan menakutkan. Bahkan beberapa bayangan tinju muncul di depan Xiaoyan yang bertabrakan dengan pedang Zhu Yao. Sementara itu, energi pedang Zhu Yao juga melonjak ke arah langit. Dan kekuatan immortality yang agung pun membuat energi pedangnya itu menjadi sangat kuat. Di saat energi pedang Zhu Yao bertabrakan dengan tinju-tinju Xiaoyan, suara gemuruh yang membengkakkan telinga pun meledak. Saat ini, Xiaoyan tiba-tiba melangkahkan kakinya menuju ke arah depan. Kemudian terlihat banyak bayangan kaki besar yang muncul di udara dalam sekejap. Setelah bayangan kaki pertama muncul, kemudian ada bayangan kaki kedua dan ketiga dan seterusnya muncul satu demi satu.
skill 7 langkah dewa, teriak dari Xiaoyan. Juyao juga mengangkat kepalanya. Dia menyadari bahwa meskipun dia menggunakan pelindung wajah, Xiaoyan bisa menebak bahwa Juyao pasti sangat terguncang saat ini. Juyao pun harus mencurahkan seluruh kekuatan immortality-nya kepada pedang Sumeihan-nya dengan sangat gila-gilaan. Karena Xiaoyan saat ini menggunakan 5 langkah kaki dewa secara berturut-turut. Juyao pun sampai tidak berani untuk bertindak gegabah sekarang. Bahkan dia terlihat menjaga jarak dengan Xiaoyan. Buar. Setiap energi pedang Juyao yang melesat memiliki kekuatan immortality yang sangat menakutkan. Energi pedang yang mengguncang langit pun terus-menerus bertabrakan dengan 5 langkah kaki dewa milik Xiaoyan. Tapi pada saat ini, Juyao tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mendekat dari arah belakangnya. Buar, dengan kecepatan kilat, ternyata Xiaoyan melancarkan serangan dari belakang. Juyao sama sekali tidak sempat bereaksi atas itu. Tentu saja memang sulit untuk bereaksi terhadap situasi seperti itu. Xiaoyan lalu meninjunya 2 kali. Dan kekuatan kedua pukulan ini tidaklah ringan dan tidaklah sepele. Juyao pun sampai terhuyung-huyung saat menerima kedua pukulan itu. 2 pukulan Xiaoyan ini pasti telah menyebabkan kerusakan besar pada Juyao. Kemudian Juyao pun segera mundur dan bersembunyi di balik salah satu Taisu Senju-nya. Hei, lihatlah, komandan kalian sepertinya akan melarikan diri. Hahaha, teriak dari Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata itu, Juyao mau tidak mau segera berbalik dan menatap ke arah Xiaoyan lagi. Tapi pada saat berikutnya, dia melihat Xiaoyan, dia sudah jatuh di dalam perangkap bayang. Bayang, tring, ping. Sialan, aku terkena oleh cahaya itu lagi, gumam dari Juyao. Dia benar-benar mati-matian untuk bisa melepaskan dari perangkap bayan ini. Ketika efek dari Yaoyan belum sepenuhnya menghilang, Juyao sudah melihat ada sebuah tinju yang menghantam ke arah wajahnya. Buar. Juyao sebenarnya ingin berjuang dan menghindari tinju itu. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah dia sedang terikat erat oleh sesuatu. Dededuk. Buar. Tinju Xiaoyan ini terus-terusan mengenai pelindung wajah dari Juyao. Setelah melakukan 5 pukulan berturut-turut, pelindung wajah Juyao pun akhirnya hancur. Wajah Juyao di balik topeng itu pun langsung terungkap. Dan Xiaoyan dengan tidak ragu-ragu langsung meninju kepala Juyao yang sudah tanpa pelindung kepala lagi. Buar. Pukulan ini memang tidak akan cukup untuk bisa membuat Juyao mati. Namun saat tinju Xiaoyan ini kurang dari setengah inci saja dari wajah Juyao, tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang menghantam dengan kuat dan mengguncang ke arah Xiaoyan. Buar. Di saat yang sama, Juyao pun langsung melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan langsung mencoba untuk menstabilkan sosoknya dan melihat salah satu kristal merah di dada Juyao ini telah menghilang. Sepertinya serangan barusan ini menyebabkan armor dewa palsu milik Juyao menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih diutamakan. Atau armornya ini melakukan sebuah perlindungan terakhir. Sehingga armor dewa palsu miliknya langsung menggunakan 1 kristal merah untuk melindungi Juyao ini. Armor dewa palsunya menggunakan 1 kristal merah itu adalah usaha terakhir dari armor sebagai usaha pencegahan untuk bisa melindungi sosok yang menggunakannya. Dan itu adalah teknik terakhir atau seperti teknik yang benar-benar di dalam keadaan kritis. Jadi armor itu akan bisa bertindak sendiri, yaitu dengan cara menghancurkan 1 kristalnya untuk melakukan tindakan pencegahan ini. Ini adalah sesuatu yang tidak disangka oleh Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengkerutkan keningnya. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan berhasil untuk membunuh Juyao kali ini. Sambil berpikir, Xiaoyan sekali lagi melirik ke arah Juyao yang melesat ke arah belakang. Saat itu, Juyao sudah tidak ada niat untuk melawan Xiaoyan lagi. Karena dia begitu ketakutan setelah terkena efek dari Yao Bing untuk kedua kalinya. Saat Xiaoyan sedang mengejar Juyao, ada beberapa sosok yang tiba-tiba melesat ke arah Xiaoyan.
dari semua sisi dan lalu menyerang ke arah Xiaoyan secara bersamaan. Mereka ingin menghentikan Xiaoyan dan membantu Zhu Yao untuk melarikan diri. Xiaoyan lalu mengkerutkan keningnya. Jika Zhu Yao dibiarkan untuk melarikan diri dan lalu diberikan kekuatan lagi oleh Taisu Senju, maka Xiaoyan pasti akan gagal untuk bisa membunuh Zhu Yao. Para senior, aku sedang membutuhkan bantuan kalian. Jika kita tidak mengambil tindakan, ratusan ribu orang di pihak kita pasti akan terbunuh, ucap dari Xiaoyan kepada Labu Bo bermata sembilannya. Namun setelah Xiaoyan selesai berbicara, Labu Bo bermata sembilannya sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir saja. Dia tidak tahu kenapa para senior dari Labu Bo bermata sembilannya ini tiba-tiba mengabaikannya. Sudahlah, kali ini demi orang-orang itu kita harus mengambil tindakan, ucap dari sebuah suara di dalam Labu Bo bermata sembilan ini. Tepat ketika Xiaoyan hendak memasukkan kembali Labu Bo bermata sembilan ke dalam cincin penyimpanannya, tiba-tiba terdengar suara dari Labu Bo bermata sembilan ini. Xiaoyan pun langsung terguncang saat mendengar itu. Awalnya memang Labu Bo bermata sembilan ini tidak akan membantu Xiaoyan lagi, takutnya karena Xiaoyan ini akan ketergantungan kepada sosok-sosok dari Labu Bo bermata sembilan. Namun setelah beberapa sosok senior dari Labu Bo bermata sembilan ini memikirkan kembali apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, karena ini menyangkut dengan ribuan pasukan Istana Dewa Berburu atau orang-orang di luaran sana. Saat ini Xiaoyan pun langsung tercengang saat mendengar suara dari Labu Bo itu. Dan terdapat 5 sosok senior dari Labu Bo bermata sembilan yang sudah diketahui oleh Xiaoyan sebelumnya, yaitu Bayi Ajaib, Pendekar Pedang Gila, Rubah Iblis berekor 9, Sue Lingzun, dan juga Gadis Bayangan. Semuanya muncul di depan Xiaoyan. Namun ada suatu suara yang ini memang terdengar asing bagi Xiaoyan. Apakah akan ada kekuatan besar lainnya yang akan muncul dari Labu Bo bermata sembilan ini? Gumam dari Xiaoyan. Saat suara itu terdengar, memang ada beberapa asap hijau yang muncul dari Labu Bo. Xiaoyan segera menyapu ke arah Zhu Yao yang melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Sebenarnya, untuk mengalahkan Zhu Yao bukanlah kunci untuk bisa memenangkan peperangan ini. Karena kunci sebenarnya adalah terletak di 6 Taisu Senju yang tersisa yang memiliki kekuatan immortal dengan jumlah yang masih tidak diketahui. Karena sebenarnya 6 Taisu Senju ini bisa mengisi kembali kekuatan immortality dari pasukan dunia Taisu. Orang-orang yang awalnya ingin menyerang Xiaoyan tiba-tiba melihat ada beberapa orang yang muncul di depan mereka yang entah dari mana. Dan kemudian terdengar jeritan-jeritan melengking dari mereka. Sudah lama sekali sejak aku keluar dan aku belum menghirup udara segar kali ini. Aku benar-benar merasa tercekik karena terlalu lama berada di dalam sana, ucap dari Sue Lingzun sambil melambaikan senjatanya di udara dengan sangat liar. Metode bertarungnya benar-benar sangatlah brutal. Dia terus membunuh orang-orang yang ada di depannya. Sedangkan untuk Pendekar Pedang Gila, dia mengeluarkan 2 pedangnya sekarang. Kemudian dia langsung menusuk petarung-petarung dari dunia Taisu yang terdekat darinya. Sementara itu, untuk Rubah berekor 9, dia berubah menjadi binatang besar dan menghalangi jalan petarung-petarung dunia Taisu lainnya. Para petarung dunia Taisu di depannya ini langsung ketakutan melihat sosok Rubah berekor 9 yang begitu besar. Kemudian mereka semua bersujud di depan Rubah ekor 9 ini. Saat Rubah berekor 9 ini menjentikan jarinya, petarung-petarung dunia Taisu yang sedang berlutut di hadapannya tiba-tiba langsung berdiri dan mereka benar-benar melambaikan senjata mereka untuk menyerang dirinya sendiri. Memang pemandangan ini benar-benar sangat mengerikan, di mana orang-orang dari dunia Taisu sepertinya melakukan teknik bunuh dirinya. Bahkan kekuatan ini sangatlah mungkin tidak masuk akal, karena orang-orang yang menggunakan armor dewa palsu memiliki kekuatan immortality dan bahkan ekor 9 ini bisa melakukan tekniknya atau ilusinya kepada mereka yang menggunakan armor dewa palsu dan berkekuatan immortality. Sementara itu,
Xiaoyan sudah melesat dengan kecepatan tercepatnya. Namun gerakan dari sayap di punggung Juyao ini sangatlah cepat. Untuk sementara ini, Xiaoyan merasa kesulitan untuk bisa mengejar Juyao. "Senior gadis bayangan, bisakah Anda menolongku kali ini?" ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan menggunakan transmisi suara kekuatan jiwa untuk mengirimkan pesan kepada sosok dari senior gadis bayangan. Meskipun Xiaoyan tidak yakin apakah gadis bayangan ini bisa memberikan tanggapan atau tidak, namun Xiaoyan tetap melakukannya. Sementara itu sosok Juyao yang melesat ke arah depan, dia sama sekali tidak menoleh ke arah belakang. Karena dia takut akan terkena sihir aneh dari Xiaoyan lagi. Jadi dia hanya terus terbang ke arah depan saja. Dalam sekejap, dia sudah bisa mendekati Taisu Senju. Dan sepertinya selama dia bisa kembali ke Taisu Senju, dia akan punya cara untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Aneh sekali, sihir orang itu bahkan bisa menembus pertahanan dari armor dewa palsu generasi ketiga. Saat aku melihat cahaya yang bersinar dari matanya, tiba-tiba aku tidak bisa bergerak. Teknik aneh macam apa itu, gumam dari Juyao. Saat ini Juyao benar-benar merasa ketakutan. Mentalnya benar-benar runtuh karena apa yang dilakukan oleh Xiaoyan sebelumnya. Dia bahkan tidak berani untuk menatap Xiaoyan lagi. Dan dia memilih untuk mundur dan melarikan diri secepat mungkin. Dia bahkan tidak berani untuk menoleh ke arah belakang. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya saat ini. Dia masih bisa mendengar suara-suara ledakan ultrasonik yang keras dari arah belakang. Dia berusaha untuk mencapai Taisu Senju dengan secepat mungkin. Karena jika dia mencapai Taisu Senju, mungkin Taisu Senju akan mengaktifkan sebuah perlindungan. Dan itu akan membuat dia atau memberikan waktu kepada Juyao ini sampai bala bantuan dari dunia Taisu ini tiba. Buar, tiba-tiba kepala Juyao bisa dipukul. Bahkan dia bisa mendengar suara tulang lehernya yang patah. Namun armor dewa palsu yang kuat di tubuhnya ini sepertinya telah memblokir serangan fatal itu untuknya. Namun tiba-tiba Juyao terkejut. Ada kristal yang tembus pandang seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. "Sialat, apa ini?" ucap dari Juyao. Kejutan ini benar-benar membuat jantung Juyao berdetak lebih kencang lagi. Dia memang benar-benar sudah ketakutan saat ini. Dan dia hanya ingin lari saja untuk menyelamatkan dirinya. Yaitu menuju ke arah Taisu Senju. Saat sayap di punggungnya ini mengepak dengan sangat cepat. Kecepatannya pun sudah mencapai batasnya. Namun di suatu tempat di dalam kehampaan, ada ruangan gelap yang terdapat sebuah bayangan yang hampir menyatu dengan kegelapan. Seolah-olah sosok itu bisa berkamuflase dengan sangat sempurna. Dia mengeluarkan kristal transparan lainnya di pinggangnya dan lalu memasukkannya ke dalam senjata di tangannya. Kemudian terdengar sebuah suara ledakan dari senjata gadis bayangan. Buar! Sosok Juyao yang melesat dengan kencang pun tiba-tiba berguling-guling di udara dengan cara yang aneh. Seolah-olah dia telah dipukul dengan sangat keras. "Baiklah, Roger, sudah aku lakukan perintahmu itu," ucap dari si gadis bayangan dengan kekuatan jiwanya yang disampaikan dia kepada Xiaoyan. Suara gadis bayangan ini sangatlah lembut dan terdengar di telinga Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengarnya, Xiaoyan benar-benar merasa bahagia. Sosok Xiaoyan pun akhirnya bisa mendekati Juyao yang hanya ada dalam beberapa detik saja dia sudah sampai kepada sosok Juyao. Setelah itu Juyao sempat linglung beberapa saat atau seperti kehilangan kesadarannya. Kemudian Juyao pun pulih kembali. Saat ini ada peluru kristal yang didapatkan oleh Juyao di pelindung kepalanya. Namun peluru kristal ini tidak bisa menembus armor dewa palsunya. Saat Juyao kembali sadar, memang dia sudah mendengar ada teriakan dari Xiaoyan. "Jangan lari karena aku akan mengirimmu ke neraka," ucap dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian.
Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.